Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, ujian tengah semester epidemiologi kesehatan reproduksi akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai salah satu alat kontrasepsi yaitu KB implan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu Repa Nurlaningsih, yang kedua Syifa Rahmadani, dan yang ketiga Syifa Sulistianingsih. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Syifa Rahmadani, mengenai definisi dari KB implan dan juga jenis-jenisnya. Untuk definisi KB implan sendiri yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk batang dengan panjang 4 cm dan tergandung di dalamnya hormon progesteron. Implan ini biasanya dimasukkan di dalam kulit lengan bagian atas. Alat kontrasepsi ini di kalangan masyarakat dikenal sebagai KB susuk yang efektivitasnya memang cukup tinggi. Kegagalannya kurang dari 1 dari 100 wanita per tahunnya di 5 tahun pertama. Alat kontrasepsi implan ini sangat efektif, bekerja lama dan cocok untuk hampir semua wanita untuk menunda atau membatasi kehamilannya. Implan ini memberikan pelindungan yang sangat efektif 3-5 tahun. Yang kedua ada jenis-jenis KB implan. Yang pertama ada Norplan, yang kedua Implanon, yang ketiga Jadena atau Norplan 2. Norplan terdiri dari 6 kapsul yang secara total mengandung 216 mg levonorgestrol, panjang kapsulnya 34 mm dan diameternya 2,4 mm. Kapsul ini terbuat dari bahan silastik medik yang fleksibel di mana kedua ujungnya terdapat penyumbat sintetik yang tidak mengganggu kesehatan. 6 kapsul yang dipasang menurut konfigurasi kipas di lapisan subdermal lengan atas. Yang kedua ada Implanon, yaitu terdiri dari 1 batang putih yang lentur memiliki panjang kira-kira 4,0 mm dengan 68 mg 3 ketodesogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. Yang ketiga atau yang terakhir ini Jadena atau Norplan 2. Jadena terdiri dari 2 batang yang berisi levonorgestrol dan memiliki daya kerja 3 tahun. Cara kerjanya hampir sama dengan Norplan, yaitu dengan melepaskan secara perlahan kandungan hormon levonorgestrel. Adapun keuntungan dan kerugian dalam KB implan. Keuntungannya ialah jangka panjang pemasangannya bisa sampai 5 tahun, kontrol medis ringan, pelayanan kesehatan KB implan bisa sampai dengan daerah pedesaan. Kesulitan dalam KB implan ini tidak terlalu tinggi, biaya penanganan murah, tidak terganggu produksi bagi ibu yang menyusui, mengurangi nyeri haid dan jalan darah haid sehingga bisa memperbaiki anemia pada ibu hamil. Tidak diperlukan pemeriksaan secara mendalam dan dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir, dapat mencegah tumor jinak pada payudara. Adapun kerugian dari KB implan. Kerugian dari KB implan ini ialah menimbulkan gangguan menstruasi, tidak mendapatkan menstruasi ataupun pendarahan menstruasi yang berlebihan, berat badan yang mengalami penurunan dan pertambahan, yang senggama yang terasa kering, menimbulkan akne atau ketegangan pada payudara, merasakan mual dan pusing, merasakan perubahan mood dan kegelisahan. Efektivitas KB akan menurun jika dibarengi mengkonsumsi obat TBC dan epilepsi. Tidak melindungi dari kejadian penyakit menular termasuk HIV, membutuhkan pembedahan minor untuk pencabutan KB implan. Yang selanjutnya ada kegagalan pada KB implan. Sebenarnya kegagalan pada KB implan memiliki persentase yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,05% dibandingkan dengan AKDR yang memiliki
persentase kegagalan sebesar 0,8% menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. KB implan sendiri merupakan pilihan kontrasepsi yang nyaman, efektif, dan aman bagi wanita karena pemasangannya sekali, sehingga wanita tidak perlu memikirkannya setiap hari. Selain itu, KB implan terdiri dari levonorgestrel yang merupakan hormon progesteron menurut Handayani 2010. Kurangnya pengetahuan mengenai efek samping dari KB implan sendiri merupakan bagian dari kegagalan pada KB implan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya peran tenaga kesehatan mengenai KII atau informasi dan edukasi kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat lebih memilih menanyakan informasi mengenai KB implan ini kepada orang tua atau ke tetangga yang informasi dari mereka belum tervalidasi kebenarannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.